Edan. Indonesia sudah masuk ke era mobil terbang. Ini gue baca berita Prestige punyanya Rudy Salim sudah siap mengoperasikan taksi terbang di Bali. Sewanya pun murah banget guys, cuma 850.000. Bentar, taksi terbang. Gue ngebayangin ini katanya taksi terbang dikendalikan oleh internet, jadi autopilot gitu. Ini gimana kalau misalnya sampai internetnya mati karena keadaan alam, misalnya ada badai matahari, tiba-tiba internet di bumi mati. Aduh, gila ini. Tapi untuk lebih detailnya, gue mau ke Prestige langsung, ketemu pihak sana, ngobrol-ngobrol soal taksi terbang ini. Ikuti gue. Ya, gue udah nyampe Prestige Image Motor. Ini adanya di kawasan Pluit, Jakarta Barat. Kita langsung masuk aja yuk. Wow. Ya, saya sudah bersama Bapak Reinhard. Ya. Beliau adalah sales manager di Prestige Image Motor. Saya akan wawancara aja Pak Reinhard mengenai mobil taksi terbang ini. Pak Reinhard, apa kabar? Baik Pak, sehat. Ini gimana sih Pak ceritanya? Kenapa Prestige bisa memboyong taksi terbang ini ke Indonesia? Jadi kita ini Prestige selalu ini kita selalu menjadi orang yang nomor satu Pak untuk suatu produk inovasi lah, perkenalan di sini. Kenapa? Memang sekarang zamannya sudah menuju dengan kendaraan otonomus. Terutama ya saat ini kita masukkan namanya EHang 216, ya, kategorinya itu AAV, Autonomous Aerial Vehicle Pak. Kapan mau bisa digunakan oleh umum? Saat ini kita sedang uji coba Pak dengan sertifikasi. Jadi Prestige Aviasi dengan EHang sedang berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk lebih detail lagi pengajuan untuk izin-izin biar untuk terbang, sertifikasi dan lain-lain Pak. Karena sebelum ini kita gunakan sebagai masyarakat umum, kita menjaga aspek keselamatan, safety dan zero accident. Kemudian Pak Reinhard, untuk terbangnya itu gimana sih ini? Apakah dipilotin di dalam atau kayak drone gitu dikendalikan di darat? Nah, ini konsepnya ini kan AAV Pak, Autonomous Aerial Vehicle. Jadi kendaraan berbasis otonomus, penumpang tanpa harus dikemudikan Pak. Wow, nanti canggih. Kita ada namanya command center. Ada satu orang yang mengendalikan satu unit EHang ini. Cukup satu orang aja command center? Satu command center itu nanti bisa untuk semuanya Pak. Tapi satu orang bertanggung jawab untuk satu kendaraan ini. Oke. Gitu. Untuk aspek keselamatannya gimana Pak? Nah, aspek keselamatan ini kita zero accident, dalam arti kita mendetekan benar-benar meminimalisasikan aksidennya Pak. Ini benar-benar aman. Kenapa? Pada saat ada kesalahan pada sistem motornya atau apapun, dia akan kembali ke titik awal Pak. Jadi ada di sini kita lihat ada total ada 16 blade. Satu blade ini bisa mewakilkan dengan yang lain Pak. Dan semua terintegrasi di command center Pak. Di dalam sini bisa dilihat, mereka tahu kapan mereka akan membawa pesawat ini menuju tempat landasan untuk mendarat darurat. Ini dikendalikannya oleh satelit atau dari kita radar di darat? Kita koneksinya dengan real time dengan 4G dan 5G Pak sinyalnya. Sinyalnya 4G, 5G ya. Oke, tapi kita pakai satelit. Enggak, Pak. Nah, itu kalau misalnya ada gangguan sinyal 5G atau 4G-nya itu. Nah, itu makanya Pak, kita punya satu alat integritas di dalam sini yang benar-benar dia ini mencari titik selalu sinyal yang kuat Pak. Jadi dia bisa pindah-pindah Pak, dia cari yang sinyal terkuat. Itu yang kita bilang kenapa bisa meminimalisasi accident-nya. Karena ini ada sinyalnya 4G dan 5G. Baik. Ini di dalam ini bisa 2 orang berarti ya? Boleh Pak, boleh kita lihat. Bisa kita lihat Pak ya. Ini untuk 2 penumpang. Dan nanti di sini itu ada aircon juga, AC, pendingin udara. Nanti Bapak bisa lihat di sini satelit.
kondisi jalanan, 3D, mendengar musik, semuanya tuh ada dalam sini Pak, entertain. Hanya cukup duduk, bapaknya tombol mau kemana, nanti operator dari command center yang mengatur semuanya, keberangkatannya sampai tiba di tujuan. Untuk maksimal berapa kilo? Nah, untuk maksimalnya ini 220 kilo Pak, 220 maksimal kilo. ya, termasuk bagasi yang ada di belakang sini nantinya bagasi Pak. bisa. Ya. Jadi dengan maksimal dengan 220 kilo ini, jarak tempuh yang bisa kita lakukan itu 20 sampai 36 sampai 65 kilo Pak. Oke. Gitu. Lama jam penerbangan itu 30 sampai 20 sampai 45 menit. Yuk, baterai sendiri lithium ya Pak? Baterai lithium. Lithium ya? Nah. Oke. Terus berapa lama untuk ngecas? Kalau nanti dari fullnya itu mungkin hampir setengah harian Pak. Maksimum 12 jam lah Pak. 12 jam? Gitu, ya. Lama juga ya? Ya, makanya nanti mungkin ada fast charging atau apa produknya nanti untuk mempercepat lagi. Saya sampai bertanya-tanya, kenapa Bali jadi tempat pertama di Indonesia untuk mengoperasikan taksi terbang ini, Pak? Mungkin ini Pak, kita lihat juga dari sini untuk maju pariwisata ya, kita jual untuk mungkin segmennya untuk sementara ini untuk orang yang mau berpariwisata atau mungkin yang untuk sektornya lebih ke sana Pak. Dan tempatnya itu masih bisa tanpa gedung-gedung tinggi juga di sana. Oh, itu. Gitu. Sebenarnya pasar Jakarta kan lebih gemuk mungkin Pak, kenapa Bali ya? Sementara ini kita hanya untuk uji coba Pak, untuk arealnya aja dulu. Sampai kita menemukan izinnya kita sudah selesai semua, kita otomatis akan berkomitmen lagi kembali untuk menjadi taksi terbang Pak. Akan digunakan. Target kapan nih bisa terbang Pak? Kalau tidak ada halangan dengan perizinan semuanya itu Oktober akhir ini 2021. Cepat sekali. Bisa kita cepat Pak. Sebelumnya kita sudah mengajukan izinnya Pak. Sudah jauh hari ya? Iya, sebelum jauh hari. Di dunia ini Indonesia termasuk yang pertama juga atau negara lain sudah mengoperasikan? Sebetulnya negara lain sudah mengoperasikan Pak. Seperti negara mana aja Pak ya? Itu Eropa dan Amerika setahu saya. Dan China sendiri. Nah kita ini masuk, makanya kenapa kita berani ambil hang ini? Karena mereka yang sudah teruji ya? Sudah teruji. Hanya kita mensertifikasinya untuk di Indonesia. Disesuaikan izinnya dengan di Indonesia. Nanti dari command center akan mengatur Pak. Kita hanya info sebelumnya mereka udah tahu kita mau kemana. Nah nanti di display ini akan menjelaskan semuanya Pak. Tujuan kita, arahnya kita, di sekitar kita, foto-fotonya atau keadaan di luar. Termasuk nanti ada air conditioner Pak, AC pendingin dan bisa mendengarkan musik. Nah nanti sih banyak sih macam-macam Pak. Pada parameter yang lain-lainnya tentang ada error atau ada apa, mereka semua akan dikasih tahu di sini. Suhu motor masing-masing ini juga akan baling-baling ini akan diinformasikan. Ya. Betul. Oke, berarti ini kalau misalnya cuaca buruk tentunya tidak bisa terbang Pak ya? Sudah tentu Pak. Hampir mirip dengan pesawat seperti biasa aja ya? Betul. Makanya nanti akan disesuaikan pada saat uji coba dengan teman perindustrian, ketentuan-ketentuan apa untuk kapal ini bisa terbang, digunakannya. Begitu. Ini kontrol apa aja sih Pak selain yang tadi Bang sebutin nih? Sebetulnya sih ini lebih ke hanya sebagai display Pak. Kalau kita kontrol itu semuanya ada di command center. Ada satu hal yang ini untuk emergensinya Pak. Jadi Bapak ada komunikasi nanti di telepon sini ada logo telepon. Dia akan memberikan informasi apa yang misalnya kita melihat keadaan, oh ini ada yang sesuatu yang tidak benar gitu. Ya. Oke. Nanti mungkin bisa diinformasikan di sini Pak. Oh itu semuanya. Ya. Betul. Center. Oh baik. Jadi ini ada kayak ini yang satu saya bilang emergency call. Ini untuk AC-nya. Nanti juga ada pengaturan untuk lampu-lampunya juga bisa kita atur. Kamera, view kamera, ada kamera depan, kamera belakang, ada 360 dia Pak. Nah semua arah semuanya seperti ya benar seperti kayak di kokpit lah Pak. Tiba-tiba udah nyampe aja ya. Betul. Nah itu juga entertainmentnya. Kira-kira akan mengoperasikan berapa unit Pak di Indonesia Prestige ini? Kita terus terang jual unit ini sudah di atas 5 unit Pak sementara ini. Oh 5 unit? Ya sudah. Di atas 5 unit. Nah sementara ini satu sambil proses sertifikasi. Ya kita masih penjualan yang lain, kita masih coba sih prospek dengan customer yang lain. Gitu. Ya kalau kita pengoperasian pengen secepatnya Pak, tapi kita kembalikan lagi waktu ini kepada pemerintah, kerjasama kita dengan pemerintah, dengan pihak EHang, terutama juga kita dengan Prestige.
Nah itu guys, wawancara gue bersama Bapak Rehat dari pihak Prestige Image Motorcars mengenai taksi terbang yang akan segera melanglang buana di atas awan di Indonesia. Kita tunggu aja, mudah-mudahan sekitar bulan Oktober sudah selesai segala perizinan dan kita akan melihat langsung bagaimana Indonesia banyak sekali nanti di langit kita drone-drone penerbangan. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.